Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah, semoga Allah merahmati kita semua. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Syarhu Salasatil Usul yang disusun oleh Al-Alamah Al-Imam Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Di halaman yang kedua, paragraf yang terakhir, As-salisatu ad-da'watu ilaihi. Kewajiban yang ketiga setelah ilmu dan beramal, ay antad'uwa ila hadzal dini fatansahu nasa bi an yastaqimu alaihi, yaitu mengajak manusia kepada agama ini, kepada tauhid, memberikan nasihat kepada mereka agar mereka hijrah dari kesyirikan kepada tauhid, menasihati mereka agar istiqomah di atas tauhid. Wa tarsyudahum, membimbing mereka, mengarahkan mereka. Wa ta'muruhum bil ma'rufi wa tanhahum 'anil munkari, menganjurkan kepada mereka, menyuruh mereka kepada perkara yang ma'ruf, kepada yang Allah perintahkan, kepada yang Rasulullah SAW perintahkan, dan melarang mereka dari kemungkaran, melarang mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Hadhihi hiya da'watu ila dinil Islam, inilah dakwah mengajak kepada agama Islam. Fa'ala kulli muslimin an yad'uwa ilallahi hasaba taqatihi wa ilmihi. Wajib bagi setiap muslim untuk mengajak manusia kepada Allah, kepada agama tauhid, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kapasitas ilmunya. Wa kullu wahidin rajulin aw imra'atin alaihi qasato min hadhil wajibi minat tablighi wa da'wati. Setiap insan, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wajib untuk berbuat adil. Tidak boleh berbuat curang, tidak boleh berbuat zalim di dalam menyampaikan, di dalam berdakwah. Ya, harus amanah menyampaikan ilmu. Tidak boleh dengan kedustaan. Ya, tidak boleh berdakwah dengan titel yang tidak halal, dengan gelar-gelar palsu, dengan gelar sarjana hasil beli. Ya. Islam tidak membutuhkan cara-cara dakwah yang curang. Ya. Kita harus berbuat adil. Tidak boleh membangun masjid, membangun Islamic Center, membangun pondok pesantren dari uang curian, dari uang riba, dari uang hasil rampasan, dari uang gosip dan seterusnya. Wal irsyadi wan nasihati, harus adil ketika mengarahkan manusia, memberikan nasihat kepada manusia. Orang yang zalim kita tolong agar orang tersebut tidak dizalimi lagi.
Demikian juga orang yang zalim kita tolong agar ia berhenti dari perbuatan zalimnya. Jangan dibiarkan ketika terjadi perselisihan kita membiarkan orang yang terzalimi diambil hak-haknya, dan kita juga membiarkan orang yang menzalimi mengambil hak orang lain. Wa an yad'uwa ila tauhidillah. Kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah, wa ila salati wal muhafidhati 'alaiha, mengajarkan kepada mereka salat sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, mengajak mereka untuk menjaga salat-salat wajib, memberikan tauladan, memberikan contoh salat berjamaah bagi laki-laki ke masjid. Wa ila zakati wa adaiha, mengajak manusia untuk mengeluarkan zakat, menyampaikan kewajiban-kewajiban zakat bagi orang-orang yang telah memiliki harta yang cukup untuk dizakati. Wa ila shaumi ramadhana, mengajak manusia untuk memenuhi kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan. Wa hajjil baiti ma'al istita'ati, mengajak kaum muslimin untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan kesanggupannya. Wa ila birril walidain, mendakwahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, baik orang tua yang muslim ataupun yang masih kafir. Wasilatil arhami, mengajak manusia kepada tauhid diiringi dengan mengajak mereka untuk menjaga tali kekerabatan, tali satu rahim, baik itu saudara dari pihak ibu atau saudara dari pihak ayah. Wa tarkil ma'asi kulliha, mengajak manusia untuk takut kepada Allah, takut akan siksanya, untuk mengajak mereka untuk meninggalkan maksiat. Kemudian berikutnya ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi. Kewajiban yang keempat, perkara yang keempat yang wajib untuk diketahui bagi setiap muslim dan muslimah, bersabar di atas segala gangguan. Ayasbiru 'alal adza fi hadhil asya'i, bersabar dengan tahapan-tahapan yang dilalui, dari mulai menuntut ilmu butuh kesabaran, di dalam mempraktekkan ilmu juga butuh kesabaran, di dalam berdakwah apalagi. Faqad yahsulu lil insani adza, karena gangguan itu terkadang menimpa kepada orang yang sedang menuntut ilmu, orang yang berdakwah, demikian juga orang yang mempraktekkan ilmu yang sudah diraihnya. Qad yat'abu minal mad'uwi aw ghairihi. Terkadang seorang ketika mengajak manusia kepada tauhid, ia merasa capek, merasa lelah, merasa jenuh, merasa bosan. Min ahli au ghairihim, ya, merasa putus asa, ya, dakwahnya belum diterima oleh keluarganya, ditentang oleh keluarganya. Wal wajibu as-sabru wa ihtisabul ajri indallah, maka wajib tetap bersabar dan yakini bahwa kesabaran itu akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fal mu'minu yasbiru ala imanihi billah, seorang mukmin itu bersabar karena yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasbiru alal amali bima aujaballahu alaihi, bersabar ketika ia mengamalkan segala apa yang Allah wajibkan
wa tarku ma haramallahu alaihi. Demikian juga ketika ia berhadapan dengan maksiat, dengan apa yang diharamkan oleh Allah, ia wajib untuk bersabar. Bersabar untuk meninggalkannya. Wa yasbiru fid da'wati ilallahi wa ta'limi. Demikian juga ketika dia sudah mendapatkan ilmu, mengamalkannya, maka ia tetap wajib bersabar ketika mendakwahkannya, mengajarkannya kepada orang lain, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada teman-temannya. Wal amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar. Demikian juga kesabaran itu dibutuhkan ketika kita memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Fala budda minas sabri fi hadhil umuri kulliha. Kesabaran itu diwajibkan di atas tiga perkara yang sudah kita jelaskan. Baik itu ketika menuntut ilmu, ya, mungkin guru kita banyak kekurangan, kadang terlambat, ya, kadang tidak paham dengan penjelasannya, perlu kesabaran. Ya. Demikian juga ketika kita mempraktekkan ilmu yang sudah kita dapatkan, banyak gangguan, maka butuh kepada kesabaran. Demikian juga ketika kita mendakwahkannya. Fad-dinu kullu yahtaju ila sabrin. Orang yang berada di atas tauhid butuh kepada kesabaran. Ekstra, ya, butuh sekali kepada kesabaran. Sabrun ala da'wati lahi wahdahu. Ya. Bersabar ketika mengajak manusia mentauhidkan Allah. Wa sabrun ala antusaliya. Bersabar ketika mengamalkan sholat 5 waktu. Karena banyak orang-orang yang tidak sabar, ya, menyisihkan waktunya untuk menunaikan sholat 5 waktu, sehingga ia menyepelekannya, ya, menganggap remeh sholat 5 waktu. Watu zakia, watasuma, watahudda. Bersabar ketika kita memiliki harta yang cukup untuk dikeluarkan, maka kita sabar. Sabar untuk melawan rasa pelit. Sabar untuk melawan rasa kikir, rasa bakhil. Karena manusia itu berbeda-beda. Ada yang kecenderungan memiliki sifat bakhil itu lebih besar daripada sifat dermawannya. Maka ia harus sabar, ya, melawan sifat kikirnya. Bersabar ketika ia berpuasa, ya, sehingga seorang kepala keluarga, seorang ibu bagi anak-anaknya, ya, bersabar untuk melatih putra-putrinya sedari kecil, ya, agar ia tumbuh dewasa nanti menjadi orang-orang yang sabar, menahan lapar ketika berpuasa, menahan minum, menahan dari berbuat hal yang sia-sia. Demikian juga bersabar ketika mencegah keburukan. Ya, mencegah keburukan dengan cara-cara yang tidak menimbulkan keburukan yang lebih besar. Wa ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar. Bersabar ketika menyuruh perkara yang ma'ruf, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Bersabar mencegah dari hal-hal yang mungkar, baik itu yang haram maupun yang makruh. Wasabrun alal maharimi wassayiat. Bersabar dari perbuatan-perbuatan yang haram dan yang tercela. Watahdharu min kurbiha. Bersabar sehingga ia berhati-hati mendekati hal-hal yang diharamkan dan yang dicela oleh Allah dan Rasulnya. Fal insanu idza lam yasbir waqa'a fi ma haramallahu alaihi. Orang yang tidak bersabar, ia tidak menguatkan batinnya untuk bersabar, bisa jadi ia jatuh kepada perkara yang diharamkan oleh Allah. Bisa jadi dia dihukum sehingga melakukan maksiat. Aw tarka ma aujaballahu alaihi, atau ia dihukum
dengan sebab tidak sabar. Ya, ketika menuntut ilmu, ketika mengamalkannya, ketika berdakwah, ya bisa jadi ia dihukum, ia meninggalkan apa yang Allah wajibkan, sehingga ia jatuh dalam dosa. Walihada qala ta'ala li rasulihi fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Allah SWT berpesan kepada kita semua, bersabarlah sebagaimana ulul azmi dari kalangan para rasul bersabar. Ya. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, mereka adalah para rasul ulul azmi yang mendapatkan cobaan, gangguan yang sangat dahsyat dari kaumnya, bahkan dari keluarganya. Wa qala ta'ala innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah SWT akan memberikan kepada orang-orang yang sabar pahala yang tidak terhitung. Pahala yang tidak ada batasan kuantitasnya. Hanya Allah yang tahu. Ya, betapa besar ya pahala yang akan diraih oleh orang-orang yang sabar, sampai Allah mengatakan bighairi hisab, tanpa perhitungan. Ya. Artinya tidak terbatas kisaran besarnya pahala kesabaran. Wa qala ta'ala wasbir innallaha ma'as sabirin. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah menghibur orang-orang yang bersabar. Allah itu senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Wasbir, bersabarlah. Sungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Yaitu bersabar di dalam mentaati Allah, bersabar di dalam meninggalkan maksiat, wahdaru mukhalafati amrihi wartikabi nahihi, ya. Waspada di dalam menentang perintahnya dan berhati-hati melakukan larangan-larangannya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah surat Al-Asr, ya. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Inilah yang dijadikan landasan, yang dijadikan dalil, 4 perkara yang wajib untuk diketahui, untuk dipelajari oleh setiap manusia, oleh setiap muslim dan muslimah. Ketika ia sudah balik, maka ia wajib mempelajari 4 perkara ini. Wa hadha huwa dalilu ala hadhil masail arba'i fa fi hadhihi suratil adimatil hujjati li hadhil umur. Ya. Surat ini menjadi hujjah, menjadi argumentasi dari 4 perkara yang sudah disebutkan. Wa hadha huwa ad-dinu kulluhu, mencakup keseluruhan di dalam agama. Falladina kullu imanun wa amalun wa da'watun wa sabrun, mencakup keimanan, mencakup amalan, perbuatan, bukti bahwa ia mengamalkan ilmunya, wa da'watun, mendakwahkannya, menyampaikannya kepada orang lain, dan bersabar. Imanun bil haqqi, mengimani, meyakini kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wa amalun bihi, mempraktekannya. Wa da'watu ilaihi, menyampaikan kepada orang lain, agar orang lain juga mau untuk mengamalkannya. Wa sabr alal adza fihi, dan bersabar atas segala gangguan. Wa nasu kulluhum fi khosaratin, karena mayoritas manusia, seluruh manusia itu, mereka adalah orang-orang yang merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dikecualikan orang-orang yang pertama adalah amanu. Ya, amanu di sini adalah orang yang berilmu kemudian meyakini. Karena iman itu tidak mungkin ada dalam hati seseorang tanpa ia mendapatkan ilmu. Mustahil.
meyakini sesuatu tanpa ilmu mustahil. Ya, seseorang tahu bahwa api itu panas karena sudah tahu ilmunya. Ia sudah mengalami bahwa api itu panas. Ia yakin. Ya. Tapi kalau tidak tahu, ya seperti anak kecil tidak tahu kalau api itu panas, ya nekat tangannya memegang bara api karena jahil. Berbeda dengan orang yang sudah tahu ilmunya, ia tidak akan berani memegang bara api. Ia akan terluka kulitnya. Dikecualikan orang-orang yang beriman, ia tidak akan rugi. Orang yang menuntut ilmu itu tidak akan rugi. Kemudian wa amilus shalihat, orang yang mengerjakan amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang dibangun di atas tauhid, amalan-amalan yang mencontoh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ay alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya. 4 hal apabila pada diri seseorang, ia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Hum ar-rabihuna, yaitu alladzina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Setelah ia beriman, setelah ia berilmu, beriman, mengamalkan, mendakwahkan, kemudian saling berwasiat. Mari kita bersabar. Satu dengan yang lainnya saling menasihati. Ya. Seorang ustadz butuh nasihat untuk ia tetap bersabar ketika berdakwah. Demikian juga para penuntut ilmu bersabar ketika menuntut ilmu dan mengamalkannya. Wahum asyu'ada'u, orang-orang yang masuk ke dalam 4 perkara ini, amanu wa amilu wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Wa qad aqsamallahu ala hadza biqaulihi. Di dalam surat Al-Asr, pada ayat yang pertama Allah menyebutkan wal asri wa huwa as-sadiqu subhanahu wa ta'ala. Allah itu adalah zat yang dipercaya. Kata-katanya as-sadiq. Ya. Allah itu tidak pernah berdusta. Mustahil bagi Allah berdusta. As-sadiq subhanahu wa ta'ala, Allah maha suci dan maha tinggi. Wa illam yuqsim walakin aqsama li ta'kidil maqam. Ya. Tidaklah Allah bersumpah al-asri dengan masa, dengan waktu. Ya. Melainkan Allah SWT memberikan penegasan bahwa waktu itu memiliki keutamaan. Ya. Terutama bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuksimu bima sya'a min khalqi. Allah subhanahu wa ta'ala itu bersumpah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Bersumpah dengan ciptaannya. Fala ahadun yatahajjaru alaihi. Tidak ada yang bisa melarang apa yang Allah kehendaki. Ya. Makhluk itu tidak bisa mendikte apa yang Allah perbuat. Ketika Allah berbuat, yaitu bersumpah dengan makhluknya, maka tidak bisa disalahkan. Ya. Allah itu tidak perlu ditanya perbuatannya. Yang ditanya perbuatannya yaitu makhluk. Ya. Allah tidak punya kewajiban, ya, dan tidak pantas untuk ditanya perbuatannya. Yang layak untuk ditanya perbuatannya adalah makhluk. Fa aqsama bis sama'i dzatil buruj, Allah bersumpah was sama'i dzatil buruj, ya, dengan langit dan bintang-bintang. Wa aqsama bis sama'i wat thariq, ya. Allah bersumpah dengan langit, dengan benda-benda yang bergerak di angkasa, lintasan-lintasan, orbit-orbit benda-benda langit. Waduha bisamsi waduhaha wabiduha wabisyamsi waduhaha. Ya, dalam surat Allah SWT, dalam ayat Al-Quran, wasamsi waduha, Allah bersumpah dengan matahari dan waktu duha. Wabillaili idza ghasya wabinajiati wa ghairi dzalika, dan seterusnya. Li anal makhluqati tadullu ala idhamatihi. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang disebutkan
menunjukkan makhluk-makhluk tersebut memiliki keutamaan tersendiri. Wa ala annahu subhanahu wal mustahiqu lil ibadati wa li bayani idhami sya'ni hadhil makhluqati allati tadullu ala wahdaniyatihi wa annahu mustahiqu lil ibadati wahdah. Meskipun makhluk-makhluk tersebut disebut oleh Allah SWT dengan kalimat sumpah, akan tetapi Allah SWT tetap satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Makhluk-makhluk yang disebutkan oleh Allah sama sekali tidak memiliki hak untuk disembah. Menunjukkan bahwa ketika Allah SWT menyebut dengan sumpah makhluk-makhluk Allah yang memiliki keutamaan, ya, semakin menunjukkan bahwa Allah itu adalah Esa. Dialah yang berhak menciptakan, mengatur matahari, mengatur waktu, mengatur malam, mengatur pergerakan benda-benda yang ada di alam semesta dan seterusnya. Semakin menunjukkan bahwasanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Wa amal mahluku falaysa lahu an yaksima illa bi rabbih. Dan kebalikannya, makhluk itu tidak boleh bersumpah dengan sesama makhluk. Ya. Makhluk itu boleh bersumpah dengan nama Tuhannya, demi Allah. Fala yuksimu wala yahlaku illa billah. Ya. Makhluk tidak boleh bersumpah kecuali ia bersumpah dengan nama Allah. Wala yajuzu lahu an yahlifa bil anbiya. Ya. Haram hukumnya bersumpah dengan nama-nama para nabi, demi Muhammad, demi Ibrahim, demi Isa, demi Musa, tidak boleh. Demikian juga bersumpah dengan patung, dengan orang-orang soleh, dengan kejujuran, demi kejujuran saya tidak berdusta misalnya. Ya, dia bersumpah bil amanati. Ini juga tidak boleh karena itu adalah makhluk. Ya, tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Tidak boleh bersumpah dengan Ka'bah dan yang lainnya. Dan ini hukumnya wajib bagi setiap muslim. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi syai'in dunallah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu selain Allah, sungguh ia telah berbuat syirik. Ya. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Demikian juga dalam hadis yang lainnya, barang siapa yang bersumpah, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Bersumpahlah dengan nama Allah atau ia diam. Ya. Maka wajib bagi setiap muslim dan muslimah berhati-hati bersumpah dengan selain Allah, karena dilarang oleh Rasulullah SAW. Wa antakuna aimanuhum kulluha billah. Ya, bersumpah diperbolehkan dalam segala keadaan, yaitu dengan nama Allah saja. Bahkan ada sebuah riwayat seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, aku lebih suka seseorang itu berdusta dari perbuatan mencuri misalnya, namun ia bersumpah dengan nama Allah meskipun ia dusta, daripada ia jujur tidak mencuri tapi berdusta dengan nama selain Allah. Karena bersumpah dengan nama selain Allah dosanya jauh lebih besar daripada berdusta, ya, namun ia bersumpah dengan nama Allah. Mungkin ini saja yang bisa kita bacakan. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada sesi yang akan datang. Mudah-mudahan pembacaan kitab ini semakin menambah rasa takwa kita kepada Allah SWT. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.